Bapak Ibu jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah, kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan pembahasan kita pada surah At-Takwir. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada ayat ke-9. Sebenarnya surah At-Takwir ini dari ayat pertama sampai ayat 29 isinya adalah sumpah. Jadi Allah banyak bersumpah, tapi nanti ada inti sumpahnya itu apa? Jadi setiap kali Allah bersumpah, ada inti sumpahnya apa? Setiap kali Allah bersumpah lagi, ada inti sumpahnya apa? Bahkan sampai 3 kali dikatakan oleh para ulama. Nah, hari ini kita sampai kepada ayat 10. Ini bagian fase atau bagian pertama dari sumpah Allah yang nanti ada intinya. Inti Allah bersumpah dari sekian banyak ayat itu ada di pembahasan kita siang hari ini. Baik Ibu Bapak yang dirahmati Allah, ayat ke-10. Silahkan dibuka Qur'annya atau aplikasi Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idas suhufu nusyirat. Ya, ini ayat yang akan kita bahas. Wa idas suhufu nusyirat. Dan apabila lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar. Ya, kaidahnya masih ingat, dan apabila ya, maka ini pasti akan terjadi. Karena Allah awali dengan kata-kata idza. Huruf wawu menunjukkan ayat ini masih ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Ya, namanya waul atof. Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, ini terjadi saat nanti dikatakan yaumul hisab. Ya, yaumul hisab, catatan amal Allah akan berikan kepada si pemiliknya. Ya, bahkan di dalam ayat lain Allah sampaikan catatan amalnya ada yang diterima dengan tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisabay yasiro. Yamin itu tangan kanan. Kalau kita nih kalau enggak dijelaskan yamin yang diingat mie ayam. Ya kan? Mie ayam pakai kecap itu mie yamin namanya. Yamin itu tangan kanan, yumna, tangan kanan. Ini orang-orang yang hisabnya mudah, dia pasti mendapatkan kebahagiaan. Karena Allah memberikannya dengan tangan kanan. Kita kalau ngasih sesuatu kepada orang, Bapak, dengan tangan kanan, lalu diterima juga tangan kanan, itu kan tanda kebaikan. Minimal ini orang punya adab sopan santun lah. Tapi kalau memberi sesuatu, diterimanya tangan kiri, nah itu tanda mungkin orang itu tidak suka itu. Ya, dia marah. Atau bahkan kita yang memberikannya dengan tangan kiri. Nah, itu orang dia si penerima itu ini mungkin bukan orang-orang yang dianggap baik. Kalau kepada orang baik nggak mungkin lah ngasih kepada orang tangan kiri, pasti tangan kanan. Apalagi kalau diberikan di belakang punggung, dilempar begitu, ada file gitu dilemparkan. Nih, kerjaannya yang benar nih. Nah, itu kan itu pasti ada kesalahan itu. Ya, maka sama ketika di akhirat nanti ada orang diberikan catatannya dengan tangan kanan, ini tanda hisapnya mudah. Tanda ini orang mendapatkan saadah atau kebahagiaan. Tapi sebaliknya kalau tangan kiri, ya amma man utiya kitabahu bishimalihi, nah dengan tangan kirinya, maka ini dikatakan hisapnya hisap yang sulit. Nah, sebenarnya kalau kita renungkan ayat ini, kita ini Pak masing-masing punya yang namanya suhuf. Suhuf itu lembaran. Kalau mushaf itu karena sudah dijilid menjadi bacaan. Ya, dulu Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkannya suhuf. Suhuf Ibrahim wa Musa itu kan. Tapi ketika suhuf yang berbicara di akhirat ini adalah suhuf bukan petunjuk kehidupan seperti kitab Zabur, Taurat, Injil ya atau Al-Qur'anul Karim itu sendiri, tapi ini adalah hasil catatan kita.
Jadi kita ini sebenarnya semuanya penulis. Kata ulama, kullun katib. Semua manusia itu penulis. Minimal menulis di catatan amalnya sendiri. Ini Bapak, Ibu ada yang hobi nulis enggak? Ada kan? Ya, jadi sebenarnya kita ini siapapun dia penulis. Hanya ada yang menulisnya memang memberi manfaat untuk orang ya, dari tulisan-tulisan karyanya itu. Ada yang dia nggak nulis tapi sebenarnya dia sedang menulis. Dia sedang menulis di buku catatan amalnya sendiri atau suhuf. Di semuanya tercatat dengan rapi, tidak ada satupun yang yang salah ataupun yang selisih, tidak mungkin. Maka ada satu ungkapan dari ulama almarhum Dr. Mustafa Ali Yaakob, moto hidup beliau itu wala tamutunna illa wa antum katibun. Bukan muslimun. Ya, ini bukan berarti membuat ayat Quran baru, bukan, tapi punya moto, jangan kamu mati, jangan sekali-kali mati kecuali kamu menulis. Ya, maksudnya ya memang hobi beliau menulis. Ya, ini boleh untuk moto para pecinta menulis, silahkan. Tapi yang baik-baik tulisannya. Tapi kalaupun tidak di dunia, pasti di akhirat kita akan mendapat hasil dari tulisan kita. Yaitu lembaran catatan amal. Dibuka lebar-lebar. Ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan catatan itu nanti memang kita pegang, ya, lalu memang kita akan membukanya dan kita akan melihatnya. Kita membaca, kata Allah, Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma. Cukup, kata Allah, baca sekarang. Kamu yang menjadi saksi. Cukup dirimu sendiri yang tahu kamu itu kemana arahnya. Mau ke neraka atau mau ke surga. Karena sudah membaca catatan. Ada orang yang ketika membaca catatannya dia tersenyum bahagia. Ha umukra'u kitabiyah, subhanallah. Karena memang isinya bagus semua. Dapat rapot tuh bagus semua, Pak. Seneng kan? Senyum bahagia. Dia cerita kepada keluarganya di sana. Tapi ada yang catatannya semuanya buruk sampai dia katakan, "Mali hadal kitab la yugadiru shagiratan wala kabiratan illa ahsaha." Ini catatan kok semuanya isinya dari yang kecil ya sampai yang besar itu semuanya isinya keburukan. Sampai dia kaget. Jadi ternyata semua itu dicatat. Makanya subhanallah ada syariat ya, ada syariat istighfar. Istighfar itu kan kalau kita istighfar yang buruk itu Pak di catatan lembaran itu dicoret sama malaikat. Istighfar. Dicoret itu. Makanya Rasulullah perintahkan kita jangan sampai umatnya enggak istighfar, minimal kalau ikut Rasul Pak 100 kali dalam satu hari. Ada riwayat 70 kali dalam satu hari. Kenapa? Karena istighfar itu akan menghilangkan dosa kecil. Satu istighfar, satu dosa kecil itu akan hilang. Ya, tercoret. Karena kita ini manusia, satu hari satu malam tidak akan lepas dari dosa yang namanya dosa kecil. Kenapa 100? Ya, kata ulama hadis, mensyarah, memang maksimal manusia berbuat dosa itu satu hari satu malam 100 kali. Itu maksimal, dosa kecil. Kalau minimal ini hobi namanya. Ya, makanya dengan satu kali istighfar, astagfirullahaladzim, itu dicoret. Nah ada yang lebih hebat lagi. Bukan istighfar, tapi ketika bulan Ramadan. Kita minta sama Allah tuh, Allahumma innaka afuun karim. Ya, itu sering baca kan? Bahkan disunnahkan 10 akhir Ramadan doa yang paling sering dibaca, Allahumma innaka afuun karim. Jadi ada afu, ada ghafur. Istighfar itu sifat Allah yang maha ghafur, mengampuni. Afu sifat Allah yang maha memaafkan. Apa bedanya? Kalau istighfar dicoret Pak. Dicoret misalnya ini orang tadi melakukan dosa kecil lah ya. Apa dosa kecil? Misalnya nginjek sendal orang. Lagi keluar masjid nginjek sendal orang tuh. Istighfar dia astagfirullahaladzim, coret. Nanti ketika dilihat catatan amalnya di akhirat masih ada jejaknya tapi sudah dicoret. Ketika dibuka, saya pernah melakukan dosa kecil ya Allah, tapi sudah dicoret. Kenapa? Istighfar. Oh ini kenapa dicoret? Istighfar ya Rabb, hambamu istighfar. Makanya istighfar itu dahsyat betul, jangan diremehkan. Tapi ketika Allahumma innaka afuun, afu itu bukan lagi dicoret.
tapi bersih, lembarannya itu enggak ada jejak. Itu namanya afun. Understand? Paham bedanya ya? Jadi kalau afu memaafkan ya sudah, berarti nggak ada jejak. Itulah kalau memang kita ini memaafkan orang, sudahlah, jangan ada jejak, nggak ada lagi tuh. Maafkan, saya maafin dia, tapi itu belum maafin namanya. Ya, kalau memaafkan sudah hilangkan bekas luka, semuanya sudah hilang bersih. Ya, kalau diampuni, ya belum tentu dimaafkan. Maksudnya belum tentu dibersihkan catatannya. Tapi kalau dimaafkan itu diampuni dan dibersihkan. Ya, kita sama anak kan begitu. Kalau anak minta ampun, minta ampun ayah, aku ndak ulangi lagi. Ya ayah ampuni, tapi ayah nggak maafin itu. Bisa begitu tuh. Supaya anak itu ndak mengulangi lagi kesalahan. Ya, jadi ini adalah keadaan manusia ketika nanti menerima catatan amal, ya bisa dengan wajah bahagia, bisa dengan wajah yang sedih atau wajah yang kecewa karena melihat catatan amalnya semuanya ternyata keburukan. Tapi jangan putus asa dari rahmat Allah. Sekarang ini kita masih hidup nih, masih bisa mengatur catatan kita ini mau bagus atau baik. Yang sudah terlalu banyak catatan amalnya buruk masa lalunya, sekarang banyak-banyak taubat sama Allah. Allah akan bersihkan itu dengan maha afunya Allah. Kalau urusan sama manusia bagaimana? Minta maaf, selesai. Urusan sama Allah tinggal taubat, selesai. Jadi supaya bersih catatannya nanti ketika dibagikan dalam keadaan wajahnya bahagia. Subhanallah. Ini wa idas suhufu nusyirat. Ayat 11, wa idas sama'u kushitot, dan apabila langit dilenyapkan. Yang pertama, langit dilenyapkan itu kata ulama seperti binatang Pak dikelupas kulitnya dalam keadaan ketika sudah disembelih itu. Bapak kalau kurban itu nyembelih kan dikuliti itu binatang. Nah seperti itulah langit keadaannya, nanti langit itu akan terbuka sehingga isinya itu akan kelihatan. Wallahu alam seperti apa keadaannya. Yang jelas ketika langit ini dibuka oleh Allah dilenyapkan, maka seperti kulit yang dirobek, kulit dilepaskan daripada dagingnya. Itu kata ulama tafsir begitu. Yang kedua, langit dilenyapkan, ada ulama yang berpendapat juga saking takutnya dengan hari itu. Jadi yaumul hisab itu saking takutnya langit itu hilang, lenyap langit. Saking takutnya keadaan, bisa dibayangkan makhluk Allah yang bernama langit akan menghilang karena betapa dahsyatnya hari kebangkitan di mana manusia nanti dikumpulkan di padang mahsyar itu. Ya, kita sudah bahas di ayat-ayat sebelumnya. Memang isinya surah-surah Makkiyah itu ya begini Pak. Ya, cerita tentang kebesaran Allah, kiamat. Memang bahasanya tentang kiamat. Maka mudah-mudahan ini Bapak Ibu ndak bosan ini ya. Isinya langit, bumi, hancur gitu kan. Ya. Tapi Allah ingin menyampaikan pesan. Yang jadi pesan bagi kita, pelajaran kita adalah bukan hanya sumpahnya Allah, tapi apa substansi dari sumpah itu ada. Jadi Allah tidak pernah sia-sia ketika terkesan menurut kita mengulang kata tapi ada tujuan. Nah itu adalah langit ketika langit itu dilenyapkan. Saya tidak terlalu panjang tentang sumpah-sumpah Allah ini. Yang ke-12 ayat 12, wa idal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim dinyalakan. Neraka itu sudah nyala atau belum? Sekarang ini neraka sudah nyala belum? Sudah. Kan pernah saya sampaikan di surah Mu'min ayat 46 itu. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa asyiya. Neraka itu ditampakkan kepada mereka setiap pagi dan petang. Ini ayat bercerita tentang penghuni kubur. Ya, pernah saya sampaikan Pak. Jadi penghuni kubur yang sudah wafat 10 tahun yang lalu, kalau dia orang yang tidak beriman, orang kafir atau ahli maksiat, orang munafik, maka setiap pagi dan petang di nerakanya, di barzahnya itu yang keluar apa? Neraka, api neraka. Artinya api neraka sekarang sudah nyala. Kemudian ayatnya mengatakan apabila neraka jahim dinyalakan berarti belum nyala dong. Nah, memang logika kita begitu. Karena dinyalakan seolah-olah belum menyala. Padahal sudah menyala. Hanya kata ulama ini maknanya adalah didekatkan atau ditampakkan. Dinyalakan tuh ditampakkan.
Ada ulama juga yang mengatakan dihebatkan lagi. Ya, kualitas menyalanya itu tidak seperti biasa. Karena neraka itu Pak, api neraka itu padam dengan apa? Yang memadamkan neraka itu dengan amal soleh. Neraka itu bisa menyala dengan murka Allah dan dosa manusia. Hanya ada satu hadis begini. Innamas sodaqah tutfi'u ghadaba rabbi. Sedekah itu memadamkan murkanya Allah. Kalau murkanya Allah padam, maka apinya nerakanya pun padam. Nah, itu kenapa dikatakan ittaqillah, ittaqinnar walau bisyaqi tamrah. Itu kan ada hadisnya. Takutlah kepada neraka walaupun dengan apa? Sebutir kurma, bahkan setengahnya daripada kurma. Ya, takut itu maksudnya kita memadamkan nerakanya itu supaya tidak menyala untuk kita. Jadi neraka ini dikatakan sudah menyala. Ya, jadi ayat ini disampaikan oleh para ulama, ditampakkan neraka jahim ditampakkan. Kemudian wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan. Nah, neraka dinyalakan tapi surga didekatkan. Subhanallah. Ya, surga itu dekat bagi orang-orang yang soleh, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Ya, surga itu dekat. Jangankan surga Pak, yang punya surga siapa? Dekat enggak yang punya surga? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Yang punya surga saja dekat. Maka kalau dikatakan surganya dekat, iya surganya dekat. Dan apabila surga didekatkan, kapan? Nanti hari kiamat. Ayat 14 inilah inti daripada sumpah Allah Pak. Allah ketika bersumpah dengan 12 ayat itu atau 13 ayat itu, Allah ingin mengatakan alimat nafsum ma ahdarat. Nah, disinilah pesan pentingnya. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan. Subhanallah. Ini teguran bagi kita. Jadi ternyata apapun yang kita kerjakan, nanti kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan hasilnya. Kita akan tahu apa yang kita kerjakan hari ini. Sehingga di dalam surah Al-Hasyr itu Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Ittaqullah, apa ujungnya? Innallaha khabirum bima ta'malun. Ini ayat menarik. Allah mengulang kata takwa 2 kali. Jadi karena semua jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan, maka sekarang ini di dunia, mumpung ini belum terjadi Pak, Allah kasih peringatan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tangdur, dan lihatlah nafsun tuh jiwa kita, lihat dirimu. Maqad damat ligot, apa yang kamu persiapkan untuk godan, untuk yang akan datang. Nanti kita lihat keterangannya. Tapi yang menarik, kata takwa 2 kali di sini. Apa beda takwa pertama dan kedua? Kata ulama tafsir yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takwa pertama maksudnya adalah kerjakan apapun yang Allah perintahkan. Ini makna takwa yang pertama. Jadi hai orang-orang yang beriman, kerjakan apa yang Allah perintahkan, karena alimat nafsum ma ahdarat. Nanti kamu akan tahu apa yang kamu kerjakan. Kamu akan melihat itu semua. Maka kerjakanlah yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Kita tinggalkan dulu ini. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wattaqullah, takwa yang kedua kata ulama, tinggalkan atau jauhkan dirimu dari apa yang Allah haramkan. Nah, maka inilah muncul definisi takwa itu, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dari sinilah munculnya. Jelas ini? Ya, nah sekarang kita kembali. Wal tangdur nafsu maqaddamat liqad. Allah suruh kita melihat diri kita Pak. Jadi kata-kata godan itu artinya jangan diartikan masih besok. Jangan. Walaupun memang secara makna godan itu besok, bisa berarti besok kematian, atau bisa berarti besok itu akhirat. Tapi kira-kira yang paling dekat kematian atau akhirat? Ya, dua-duanya dekat, karena kalau sudah kematian ya berarti akhirat juga.
Ya kan, barzah itu kan pembatas antara dunia akhirat. Kalau sudah mati berarti akhirat, sudah tidak lagi urusan dunia. Jadi ini menggambarkan walaupun kata-katanya godan besok, jangan kita anggap ini masih besok. Ya, masih untuk besok. Jangan. Kenapa? Karena ulama mengatakan ini bisa jadi 1 detik ke depan godan. 1 menit ke depan godan. 1 jam ke depan godan. 1 hari ke depan godan. Nah, jadi bisa multitafsir ini. Ya, sehingga kalau kita fahami ayat ini Pak, subhanallah, kita nih setiap beramal, kita perhatikan amal kita ini. Amal saya ini kira-kira apa manfaatnya untuk besok ya. Kalau saya mati nanti manfaatnya apa? Ada manfaat enggak ini? Kalau kebaikan pasti akan mendatangkan manfaat, tapi kalau keburukan pasti tidak ada manfaatnya. Makanya dipilih amalan-amalan yang bagus. Karena dalam beramal soleh, semua manusia Allah kasih waktu itu semua sama. Ada 3. Mau dia orang kafir, orang beriman, orang kaya, orang miskin. Waktunya hanya 3 Allah kasih. Waktu yang sekarang namanya zamanul hadir kata ulama. Waktu sekarang nih. Cirinya waktu sekarang ini tidak akan pernah kembali lagi. Dan waktunya akan cepat meninggalkan kita. 1 menit, 1 detik barusan itu sudah berubah masa lalu kan. Gak bisa kembali. Makanya waktu yang sekarang kata ulama jangan disia-siakan kecuali diisi dengan nilainya ibadah. Yang sekarang ini Pak. Waktunya gak lama, sekarang ini gak lama. Subhanallah. Bahkan perkara apapun ada catatannya dan nanti kita akan melihatnya, maka tolong isi dengan kebaikan. Walaupun itu sesuatu yang mubah misalnya. Contoh perkara mubah itu apa? Tidur itu mubah kan? Boleh, nggak wajib juga tidur, nggak haram, tapi mubah. Nah, gimana caranya tidur itu nilainya ibadah? Supaya nanti diperlihatkan di akhirat, nih kamu tidur nih, tapi ternyata nilainya ibadah. Kalau tidurnya itu memang dari sebab sesuatu yang melelahkan karena sebab dia berada di jalan Allah. Misal, Bapak malam tahajud. Malamnya tahajud itu, subhanallah, sehingga ya kadang-kadang pagi-pagi itu butuh waktu istirahat tidur. Atau Bapak tidur di awal malam karena niat nanti sepertiga malam mau bangun tahajud. Itu tidurnya dari awal tidurnya sudah nilai ibadah. Makanya ada ungkapan tidurnya orang puasa itu ibadah. Tapi nggak semua. Ya, kalau tidurnya untuk meninggalkan maksiat, itu ibadah. Tapi kalau dari bangun subuh sampai maghrib tidur, itu namanya jenazah. Ya, maka dibangunkannya dengan kalimat innalillah. Apalagi yang mubah? Contohnya yang mubah. Apa Pak yang mubah tuh? Ngomong tuh mubah kan boleh. Mau diem juga gak apa-apa sih. Maka perkara mubah ini jadinya nilainya ibadah. Caranya bagaimana? Bicara yang baik-baik. Kalau gak bisa diam. Maka diamnya seseorang ketika tidak bisa berkata-kata baik itu ibadah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut, diam. Jadi kalau punya teman tiba-tiba pendiam, itu sedang ibadah Pak, jangan suudzon. Tumben diem nih, biasanya ngomong gak jelas, lagi ibadah dia. Maka ibu juga sama, tiba-tiba ibu punya suami kok pendiam, itu lagi ibadah. Bapak punya istri tiba-tiba pendiam, itu lagi ibadah. Ya, karena perkara-perkara yang mubah itu bisa bernilai ibadah ketika memang kita benar ya meniatkannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini waktu yang Allah kasih sekarang Pak. Ya, maka jangan diisi kecuali setiap detik kebaikan. Yang kedua ada waktu yang dikatakan mohon maaf, waktu yang sekarang tuh kedua, waktu yang dikatakan pertama itu waktu yang sudah lewat. Ya, waktu yang sudah lewat tadi zamanul madi. Waktu yang sudah lewat itu Pak nggak bisa balik, ya, walau sedetik pun. Kemudian waktu itu dikatakan semakin hari semakin jauh meninggalkan kita. Maka caranya untuk mengisi waktu itu, saya mundur ke poin pertama ini. Caranya bagaimana? Muhasabah, nggak ada lagi tuh. Caranya evaluasi. Ya, ayat yang tadi kita bahas, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat ligod. Itu evaluasi. Karena waktunya sudah lewat, nggak bisa balik lagi. Tapi dengan evaluasi, dengan muhasabah itu bisa memperbaiki. Ya, banyak istighfar, banyak tobat. Supaya yang sudah lewat, kalau itu keburukan kita tidak ulangi lagi.
Kalau itu kebaikan, kita tingkatkan dosisnya lagi. Itu tujuan evaluasi itu begitu. Makanya orang kalau nggak muhasabah, nggak ada waktu muhasabah, dia pasti tidak akan bisa memperbaiki diri. Karena syarat memperbaiki diri, dia harus bisa muhasabah. Makanya kata Umar bin Khattab, hasibu qablaan tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum Anda dihisab. Jadi jangan dipelesekan kalimat ini. Hisablah rokokmu sebelum nanti dihisab. Bukan itu tujuannya. Ya. Maka itu 2 waktu yang telah lalu dan yang sekarang. Waktu ketiga, waktu yang akan datang, zamanul mustakbal. Waktu yang akan datang, cirinya dia nggak lama, pasti datang itu, pasti datang. Maka jangan pernah mengatakan mati itu masih lama. Jangan pernah mengatakan akhirat itu masih lama. Karena yang pasti itu dekat, itu kata ulama. Yang pasti datangnya itu dekat. Sehingga nanti kalau kita sudah bertemu dengan keadaan ini, alimat nafsumma akhdarat, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya, maka kita mendapati catatan-catatan kita semua adalah kebaikan-kebaikan. Ya, Allah akan meminta pertanggungjawaban dari apa yang kita kerjakan. Ayat 15, Allah bersumpah lagi. Nah, ini sumpahnya Allah selanjutnya. Fala uqsimu bil khunnas. Aku bersumpah demi bintang-bintang. Khunnas itu sebenarnya sesuatu yang tersembunyi. Tapi ulama tafsir ada yang mengatakan bintang-bintang, ada yang mengatakan sapi liar. Ya, kenapa bintang-bintang? Karena bintang itu kan memang tersembunyi. Ini sekarang bintang ada nggak? Tapi kan tidak bercahaya. Artinya bintang tersembunyi atau bintang bersembunyi. Kapan bintang muncul? Malam hari baru bintang bisa terlihat. Sama, yang berpendapat maknanya sapi liar itu akan bersembunyi ketika ada pemburu. Kalau tidak ada pemburu dia akan keluar. Makanya kaidah dalam ilmu tafsir, kata ulama ini, kalau ini kata sifat, maka pasti akan terjadi banyak perbedaan pendapat. Ini kalau kata sifat Pak, misal dalam contoh lain seandainya Allah katakan, aku bersumpah demi yang besar. Nah besar itu kan kata sifat. Yang besar ini apa? Maka ulama pasti akan beda pendapat. Sama ketika Allah katakan khunnas itu sesuatu yang bersembunyi. Makanya kata sifat. Jadi kalau ada yang mengartikan bintang-bintang boleh. Ada yang mengatakan sapi liar boleh. Ya, artinya sesuatu yang tersembunyi kadang muncul kadang hilang itu namanya khunnas. Makanya setan disebutnya apa? Alladzi Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas, ya kan? Karena setan itu kadang sembunyi, kadang pergi. Ya, kadang dia muncul, kadang hilang. Kapan dia muncul? Kalau hati kita kosong dari zikrullah. Kapan dia pergi? Kalau hati kita zikir kepada Allah. Makanya datang pergi itu namanya khannas. Jadi kalau Bapak Ibu punya teman kadang muncul, kadang hilang, si khannas itu. Si khannas kemana si khannas? Subhanallah. Itu kata sifat ya. Tapi kalau sama sekali nggak pernah muncul, nggak kelihatan, oh itu jin. Karena sesuatu yang tidak tampak itu bahasa Arabnya jin. Nah itu kalau bermain bahasa itu begitu. Jadi nggak apa-apa karena sudah ngaji, sudah ngerti. Ya, Abdul Khunnas. Kenapa? Emang kadang-kadang muncul, kadang-kadang nggak muncul. Subhanallah. Ya itu dikatakan fala uqsimu bil khunnas. Kemudian apalagi al-jawaril kunnas. Ya, al-jawaril kunnas. Artinya yang beredar dan yang terbenam. Ini masih lanjutan daripada ayat 15 Pak. Jadi memang bintang itu kan beredar. Walaupun bintang itu tidak muncul. Jadi bukan berarti nggak muncul itu dia berhenti. Tidak, dia tetap beredar pada garis edarnya. Tidak akan berubah. Ya, makanya dikatakan al-jawaril kunnas. Yang beredar dan terbenam. Nah kunnas juga kata jumhur ulama. Kunnas ya itu kawakib as-sayyarah. Ini Al-Imam Ibnu Katsir menyampaikan maksudnya adalah bintang-bintang yang beredar. Jadi Allah bersumpah dengan makhluknya bintang-bintang yang beredar. Disampaikan lebih jelas lagi maksudnya itu seperti planet-planet Pak. Ada Mars, ada Venus, Merkurius, ada Uranus, ada Jupiter itu kan. Nah Allah bersumpah dengan nama-nama itu ya yang beredar. Ayat 17 wal laili idza as'as.
Demi malam apabila telah larut. Sebenarnya as-as itu maknanya bisa datang bisa pergi. Jadi bisa dua nih. Kalau ada kata-kata as-as dalam Al-Qur'anul Karim, ya itu bisa makna datang bisa pergi. Jadi boleh kalau Bapak mengartikan as-as itu datang, as-as itu pergi. Karena memang dikatakan malam itu kan bisa datang. Kalau malam datang berarti gelap gitu Pak. Malam juga bisa pergi. Kalau malam pergi berarti terang. Jadi tidak salah. Ketika mentafsirkan satu ayat dengan makna berbeda, tapi memang sifatnya begitu. Ya ini beda dengan kuru. Ada juga Pak yang maknanya sama, tapi kita tidak boleh mentafsirkannya dengan kedua-duanya. Harus pilih salah satu. Kalau as-as boleh dengan dua-duanya, tapi kalau kuru itu tidak boleh dua-duanya. Padahal maknanya sama. Contoh ini dalam ayat tentang talak ya, tentang talak ketika wanita dicerai, kata Allah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Jadi perempuan itu kalau ditalak maka dia dikatakan ada masa waktunya, masa iddahnya. Kalau mau nikah lagi ada masa iddahnya. Berapa? Salah satu quru. Kuru itu kata ulama bisa haid bisa suci. Ya kuru itu bisa masa haid masa suci. Nah tapi ini tidak bisa kalau diartikan secara dua-duanya. Harus salah satu. Mau yang diambil haid atau yang diambil suci. Nyambung nggak? Ya jadi walaupun maknanya sama. Boleh makna haid boleh suci. Tapi harus pilih salah satu. Tapi kalau as-as tadi maknanya beda boleh dipakai keduanya. Karena tidak kontradiktif ya dengan substansi daripada ayatnya. Nah, tapi para ulama memilih makna walaili idza as'as dan malam apabila datang, dipilihnya adalah datang. Kenapa? Karena melihat ayat setelahnya. Nah, ini nih. Quran tuh begitu. Para ulama ahli tafsir itu memahami enggak cuma satu ayat. Coba lihat setelahnya itu apa? Setelahnya berbicara wasubhi idza tanafas, demi subuh apabila terang. Oh berarti karena ini subuh apabila terang, berarti ini malamnya yang dipilih adalah malam apabila datang. Ya, jadi karena pasangan Pak, kalau malam datang berarti terangnya hilang gitu kan, gelap. Kalau terangnya datang berarti malamnya yang hilang. Nah ini ulama seperti itu. Ini bukan ilmu cocokologis, tapi memang itulah cara mentafsirkan memahami ayat itu begitu. Ayat 19, innahu laqaulu rasulin karim. Ya, innahu sesungguhnya hu itu kembali kepada Quran, dia. Jadi hu itu kembali ke Quran. Seperti ayat surah Al-Qadar, inna anzalnahu. Karena tidak disebutkan, maka ini sudah menjadi umum, sudah diketahui, berarti hu ini kembali kepada Quran. Sesungguhnya Quran laqaulu rasulin karim. Quran ini apa? Dikatakan laqaulu, perkataan utusan yang mulia. Nah ini juga disebut dalam kaidah ilmu tafsir Pak, namanya adatul Quran, kebiasaan Quran. Jadi orang sudah paham Quran itu biasanya ketika menyampaikan tentang dia atau hu, kalau tidak disebut ini pasti Quran. Kalau tidak disebut itu pasti ke Quran. Ya, jadi sudah tahu para ulama. Karena Quran juga punya ada tuh kebiasaan. Bapak Ibu juga punya anak kecil kan paham betul. Ini anak nih pasti kebiasaannya kalau saya punya keponakan kalau diem di pojokan itu pasti sedang pipis atau enggak buang air besar. Itu enggak mau didekati tuh. Nangis kalau didekati malu dia. Padahal baru umur 2 tahun. Orang tua paham itu kebiasaannya. Nah, orang yang selalu berinteraksi dengan Quran dia paham. Quran tuh punya kebiasaan. Jadi kalau dikatakan innahu, tidak usah bingung. Ini kemana? Ini Quran. Ya, Quran itu apa? Laqaulu rasulin karim. Quran itu perkataan rasulin karim, utusan yang mulia. Nah, laqaulu rasulin karim di sini beda dengan laqaulu rasulin karim yang ada di surah Al-Haqqah. Di surah Al-Haqqah ada kata-kata laqaulu rasulin karim. Sama tapi artinya beda. Apa bedanya? Kalau di ayat 40 surah Al-Haqqah itu tujuannya kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Tapi di ayat ini kepada Jibril. Ya,
Jadi artinya dikatakan Quran itu, ya sesungguhnya Quran itu perkataan Jibril yang karim, yang mulia. Dari mana kita tahu ini perkataan Jibril? Dari mana ini tahu perkataan Rasulullah SAW? Nah, kembali lagi kaidah tadi, Pak. Di surah Al-Haqqah ayat 40, kenapa ulama mengatakan ini perkataan Rasul? Karena ayat setelahnya wa ma huwa biqaulin syair. Ya, karena apa? Quran itu perkataan Rasulullah SAW, bukan perkataan ahli syair. Karena Nabi Muhammad saat itu dituduh tukang syair. Nah, dari dua ayat ini, oh ternyata Allah memberi petunjuk di ayat setelahnya berbicara tentang syair. Berarti Rasulullah SAW. Tapi di surah At-Takwir ini kenapa Jibril? Ya, kenapa Jibril? Ya, karena di ayat setelahnya berbicara tentang dzi quwatin inda dzil arsy makin. Nah, ini penutupnya ya. Karena ayat 20 Allah menceritakan sifatnya malaikat itu. Apa sifatnya malaikat? Kuat, dzi quwatin. Malaikat Jibril itu dia kuat. Inda dzil arsy makin. Dikatakan memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Berarti ini maknanya adalah Jibril. Karena Jibril itu kuat, Pak. Ketuanya para malaikat, Tuhan Jibril. Bahkan sayapnya 600, itu kalau dikepakkan satu saja itu sudah menghancurkan seluruh penduduk bumi itu. Kan dulu ceritanya Quran itu diturunkan, ketika Quran turun semua malaikat pingsan. Semua pingsan. Tapi yang cepat sadarnya itu Jibril. Dan Jibril lah yang kuat untuk menjadi perantara menyampaikan ayat Quran. Makanya Jibril itu malaikat yang paling afdol, paling kuat, paling mulia. Walaupun malaikat Jibril itu tidak tidak semuanya berkuasa atas malaikat seluruhnya, enggak. Walaupun ketua malaikat. Buktinya apa? Jibril ketika masuk ke langit harus izin dulu karena ada malaikat penjaga langit, enggak bisa langsung masuk, tetap harus izin dulu. Maka ini ayat 19, kenapa ini kepada malaikat? Karena ayat 20-nya menceritakan tentang bagaimana kekuatan daripada malaikat Jibril. Di surah Al-Haqqah ayat 40-nya kenapa disebut Rasulullah SAW? Karena ayat 41 bercerita tentang Quran itu bukan dari penyair. Maka ini namanya adatul Quran. Jadi para ulama itu sudah paham, nggak usah diperdebatkan, nggak usah bingung, ya, karena memang itulah ilmunya. Ya, dan Bapak Ibu nggak usah heran, terkadang Allah menisbatkan Al-Quran itu kepada perkataan Jibril. Atau terkadang menisbatkan kepada perkataan Rasul SAW. Terkadang menisbatkan kepada perkataan Allah sendiri. Terus yang benar yang mana? Semuanya benar. Karena sumbernya dari Allah melalui perantara Jibril disampaikan kepada Rasulullah. Jadi semuanya benar. Nah, jadi di siang hari ini saya lebih menyampaikan kepada kaidah-kaidah. Karena kalau secara makna Pak ini sudah diulang-ulang kan? Ya, setiap ayat kiamat itu ada. Makanya saya lebih menjelaskan tentang kaidah-kaidahnya. Ya, sehingga ayat ini ayat 20 tadi disampaikan dikuatin indadil arsy makin tentang Jibril. Ayat 21-nya muta'ing sama amin. Yang mana Jibril itu malaikat yang sangat ditaati dan dipercaya. Ya. Ini masih tentang kebesaran Allah. Di ayat 22 nanti sampai 29, ya, di ujungnya barulah Allah sampaikan substansi dari sumpahnya lagi. Jadi ada 3 kali sumpah dan intinya di akhir ayat 29 nanti itu pun inti daripada sumpah yang disumpahkan Allah di ayat-ayat sebelumnya.